Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk saling sharing, saling diskusi, dan juga saling bertukar pikiran. Dan semoga acara ini lancar, barokah, dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan membahas menciptakan generasi penulis muda yang inspiratif. Nah, bagaimana kita menjadi generasi penulis muda yang inspiratif? Di sini menumbuhkan budaya menulis dalam generasi milenial itu satu peluru yang hanya bisa menembus satu kepala, di mana satu tulisan itu bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Di situ ada pernah ada yang mengatakan bahwa memberikan makna yang besar, bahkan betapa besarnya manfaat menulis gitu. Peluru yang hanya melukai anggota badan, sementara dengan tulisan akan memberikan kesempatan orang lain untuk menggunakan pikirannya. Nah, baik itu pemikiran dalam imajinasinya, gagasannya, yang kemudian menggerakkan suatu anggota badan menjadi sebuah tindakan yang nyata. Nah, jika kita mengamati di lingkungan kita saat ini, masih banyak masyarakat ya sivitas akademika gitu yang lebih mengedepankan budaya mengobrol atau mengerumpi daripada budaya menulis. Kalaupun menulis itu sebatas menulis status di Facebook atau di WhatsApp atau di media sosial, itu yang berisikan tentang chat maupun curahan hati gitu. Nah, mahasiswa pun menulis makalah baru itu sebatas menggugurkan kewajiban dosen gitu, sebagai salah satu persyaratan mata kuliah. Mahasiswa pada saat ini itu merupakan generasi milenial. Ya, di situ nama lain dari generasi milenial ya generasi Y gitu. Generasi apa ya, yang lahir pada tahun 1977 sampai 1977 sampai 1997, di mana generasi Y ini mempunyai nilai harga diri dan juga narsisme yang lebih besar gitu daripada generasi sebelumnya. Itu memiliki anggapan generasi yang lebih baik. Ya, sungguh ironis, karena mahasiswa yang seharusnya menjadi agen of change dalam sivitas akademik itu belum menjadikan kegiatan menulis itu sebagai budaya mereka. Nah, padahal dengan memanfaatkan pikiran dan melihat fenomena lingkungan, baik itu di kampus, di lingkungan masyarakat, serta menggunakan referensi yang tersedia di perpustakaan, mahasiswa bisa membudayakan menulis sebagai aktivitas sehari-hari. Nah, dalam menumbuhkan kamus di bahasa Indonesia ini, kita sebagai generasi itu harus menjadi atau menyebabkan tumbuhnya dan berkembangnya, memelihara atau menimbulkan atau menerbitkan. Sedangkan dalam pengertian budaya itu suatu pemikiran atau akal budi atau hasil gitu. Nah, menulis ini ya sebuah proses penyampaian pikiran sehingga membentuk wacana yang utuh dan juga bermakna. Nah, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Dalman itu waktu 2014, bahwa menulis itu proses penyampaian pikiran, angan-angan, perasaan dalam bentuk lambang atau tanda tulisan yang bermakna gitu. Dalam kegiatan menulis itu terdapat suatu kegiatan merangkai, menyusun, melukiskan, atau tanda, lambang, tulisan, dan berupa kumpulan huruf gitu, atau membentuk kata, kumpulan kata yang membentuk kelompok kata atau kalimat. Nah, di situ kumpulan kalimat itu membentuk paragraf.
kumpulan paragraf yang membentuk wacana atau karangan yang utuh dan bermakna. Mahasiswa sekarang ini bisa disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial yang disebut generasi Y gitu. Nah, itu senada dengan yang dikatakan dari Strauss Howe. Di situ maksudnya Strauss dan Howe itu pada tahun 1991, dan nama lain dari generasi milenial itu generasi Y, generasi yang lahir seperti yang saya katakan tadi 1977 sampai 1997. Nah, generasi Y ini mempunyai nilai harga diri dan juga narsisme gitu. Narsisme yang lebih besar dari generasi sebelumnya, itu memiliki anggapan generasi yang lebih baik karena lahir dan kemajuan teknologi di perilaku generasi Y ini itu amat sangat bergantung dengan teknologi. Mereka itu bergantung pada internet untuk mencari beragam informasi, termasuk mengumpulkan informasi sebelum pembelian suatu produk. Dan menulis ini suatu proses gitu. Menulis itu tidak tidak ubahnya dengan melukis, karena penulis itu memiliki banyak gagasan dalam menulis. Nah, di situ secara teknik ada kriteria-kriteria yang dapat diikuti, tetapi wujud yang akan dihasilkan itu sangat bergantung pada kepiawaian dalam menulis, dalam mengungkapkan gagasan. Nah, banyak orang yang mempunyai ide-ide bagus di benaknya itu sebagai hasil dari pengamatan, penelitian, diskusi, atau membaca. Di situ begitu ide tersebut dilaporkan secara tertulis, laporan itu terasa amat kering dan kurang menggigit atau membosankan. Fokus tulisannya itu tidak jelas, gaya bahasa yang digunakan juga monoton, dan pilihan kata diksinya itu kurang tepat dan tidak mengena sasaran, serta variasi kata atau kalimat yang sering diucapkan tuh menjadi kering. Nah, sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif dalam komunikasi tulis itu ya terdapat beberapa unsur yang harus terlibat gitu. Yang pertama, kita harus penulis itu sebagai penyampai pesan atau isi tulisan, dan saluran atau media itu berupa tulisan. Pembaca juga sebagai penerima pesan. Nah, jenis tulisan itu mengatakan bahwa tulisan yang terdiri dari bentuk dan juga isi. Bentuk itu seperti paparan, uraian, penyampaian gagasan itu melalui susunan kata atau kalimat. Nah, isi ini merupakan gagasan, pendapat, keinginan, usul, saran, dan apapun yang kita kemukakan di tulisan gitu. Nah, dilihat dari bentuk dan juga isinya, itu tulisan itu terdiri dari dua jenis, di mana ada fiksi dan juga ada non-fiksi. Nah, fiksi ini tulisan yang berdasarkan imajinasi, hayalan, terus yang tetap berpijak kepada gagasan nyata, dan fiksi ini disampaikan dalam rangkaian kata, terus rangkaian yang penuh dengan bunga atau gaya bahasa, metafora, personifikasi, dan hiperbola atau bombastisme, dan juga banyak lagi yang dikategorikan sebagai bahasa sastra. Di sini fiksi itu meliputi prosa, cerita pendek, novel, roman, atau puisi seperti sajak, lirik, dan juga nyanyian. Nah, dan selanjutnya itu ada non-fiksi. Nah, non-fiksi ini tulisan yang berdasarkan data atau fakta. Di sini disampaikan dalam bahasa yang lugas, tidak menggunakan gaya bahasa sastra. Gaya bahasa sastra ini walaupun mungkin ada sebagian yang menampilkan kesan sastra, terutama pada tulisan yang berbentuk esai. Nah, tulisan yang termasuk tulisan non-fiksi ini seperti reportase, esai, artikel, opini, dan juga kolom. Nah, manfaat menulis itu ya berdasarkan sumber dari referensi yang telah dibaca oleh penulis gitu. Ada beberapa manfaat bisa didapat dari kegiatan menulis, di mana psikologis itu sangat erat kaitannya dengan jiwa. Nah, kegiatan seseorang ini dapat menyumbangkan ide atau gagasan yang dimiliki kepada orang lain, maka menjadi sebuah kebanggaan tersendiri melalui tulisan. Nah, seseorang itu dapat berimajinasi sesuai dengan apa yang dia kehendaki, seperti merasakan kebebasan dan juga berekspresi
itu tanpa ada pihak yang mengekang gitu. Tidak jarang kan? Tapi dalam menggunakan kegiatan menulis itu sebagai terapi penyembuhan terbaik untuk mengobati rasa stres. Kita banyak mengumpulkan kekesalan kita atau rasa ego kita. Nah, kita tuangkan dalam suatu karya, kita ekspresikan ke dalamnya. Di situ maka ada yang kurang gitu, ada yang lega gitu dari perasaan kita. Nah, yang kedua itu ada sosiologis, di mana ada hubungan timbal balik antara penulis dengan realitas masyarakat yang tentunya yang terjadi di sekitar. Penulis itu biasanya menjadi ide dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi ini berkaitan dengan keuangan. Keuangan karena di beberapa media itu jika tulisan kita itu berhasil dimuat, maka nilai tambah yang berupa honor. Di situ besaran honornya pun bermacam-macam. Yang keempat, keilmuan, di mana menulis itu bukan sekedar menuangkan ide, gagasan, tapi juga mengasah sejauh mana keilmuan yang kita miliki. Seberapa banyak buku yang sudah kita baca dan mampu menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Ya, menulis itu salah satu cara untuk tetap melestarikan dan juga menjaga ilmu pengetahuan dan dokumentasi. Yang kelima itu dokumentasi, di mana itu merupakan salah satu cara untuk mendokumentasikan suatu hal. Misalnya perjalanan hidup seorang tokoh, atau banyak sekali tulisan yang merupakan hasil dokumentasi dari perjalanan hidup seseorang yang kemudian dijadikan sebuah buku. Dan yang keenam itu ada eksistensi, di mana menulis itu ajang eksistensi diri. Dengan menulis ada keberadaan seseorang itu akan terlihat tampak, baik itu tampak dalam dunia profesional maupun dalam masyarakat. Dan menumbuhkan budaya menulis di generasi milenial ini tentunya yang inspiratif itu sebagai generasi milenial yang sudah seharusnya mempunyai budaya menulis. Nah, apa sih upaya yang harus kita lakukan? Kita hanya melakukan beberapa cara, di mana yang pertama itu percaya bahwa semua orang itu mempunyai bakat untuk menulis. Kita bisa menulis hingga menghasilkan berlembar-lembar tentang curahan hati kepada teman, pacar, suami, maupun istri. Kita juga bisa menulis status di Facebook, di WhatsApp, maupun di media sosial hingga berjam-jam. Ya, itu mungkin tidak terasa gitu. Nah, artinya semua orang itu mempunyai bakat untuk menulis. Ya, hanya saja perlu meningkatkan keterampilan menulis untuk berbagi kebutuhan bagi penulis pemula. Dan menulis itu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Kata kuncinya yaitu dengan latihan. Yang kedua, itu kita harus percaya bahwa menulis itu adalah perintah dari Allah yang Maha Esa, di mana dalam Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 itu memerintahkan manusia untuk membaca dan juga menulis. Manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, membaca dan menulis ibarat dua sisi mata uang, satu dan lainnya itu saling menunjang peran dan fungsi masing-masing. Jika ada pendapat orang yang menyatakan bahwa membaca dan menulis itu membuang-buang waktu, nah, hal itu merupakan kekeliruan. Hal itu kesalahan yang sangat besar. Membaca dan menulis itu pekerjaan besar gitu bagi orang-orang peradaban. Dan buktinya Allah juga memerintahkan di surat Al-Alaq 1-5. Allah menjandingkan kata Iqra dengan kalimat Allamal bil al-kalam. Di situ mengajarkan bahwa manusia dengan perantara kalam menulis. Allama bi al-kalam. Di situ dalam pandangan disandingkan memiliki kekuatan yang sangat penting bagi manusia. Allah itu
Selain memerintah untuk membaca, juga memerintah untuk menulis. Bahkan Abdullah bin Amru itu seorang ulama salaf yang mengungkapkan qaidu al-ilma bil al-kitabah. Nah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan yang ketiga, kita mengetahui hambatan dalam menulis. Ada dua faktor yang menjadi hambatan dalam menulis. Itu ada faktor internal, faktor eksternal juga. Nah, itu tidak sesuai dengan yang dikatakan Wisnu Arya Wardana dan Ardi Suryo Ardianto pada tahun 2007. Itu 5-6. Ada faktor internal, faktor yang berasal dari diri sendiri, ya seperti belum mempunyai kebiasaan atau kegiatan membaca buku, atau belum memiliki kemampuan yang berbahasa yang baik, atau belum ada minat keinginan untuk menulis. Dan faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar, dimana terdiri dari kesulitan dalam seperti acuan referensi juga dalam menulis. Nah, kesulitan untuk menemukan topik ini seperti tema itu, bahkan tulisan dalam kesulitan tulisan itu ya menyusun kalimat yang baku juga yang efektif. Nah, yang keempat itu selalu memotivasi untuk istiqomah dalam menulis. Salah satunya itu dengan cara ikut komunitas. Aktivitas dalam dunia penulisan itu terus diasah gitu, digali dengan cara ikut serta berpartisipasi, antusias yang sangat tinggi itu di setiap kegiatan yang dilakukan dalam komunitas. Nah, komunitas itu dapat berfungsi sebagai sarana inkubator dalam berkarya, dimana setiap namanya inkubator itu ya kayak penghangat gitu. Jadi dengan adanya penghangat akan memberikan suasana yang lebih kondusif, dan bagi para anggota komunitas juga senang gitu berbagi dan berkarya gitu. Nah, yang kelima itu ada manajemen waktu dalam menulis, dimana mengelola waktu 24 yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara efektif dan juga efisien. Sudah diberikan 24 jam waktu yang telah diberikan Allah. Al-Quran di surat Al-Ansar ayat 1-3 itu mengandung makna bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh yang saling menasehati dalam kebenaran, serta saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Dan yang keenam itu menjadi penulis yang produktif, di mana Al-Quran surat Al-Kahfi itu ayat 109 yang artinya itu, katakanlah kalau sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habiskanlah lautan itu sebelum habis. Nah, ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datang tambahan sebanyak itu pula. Ayat dalam surat tersebut menjelaskan bahwa maha luasnya ilmu Allah yang ada di dunia ini, maka tidak ada alasan bagi penulis untuk tidak selalu menulis. Langkah praktis untuk menjadi penulis generasi milenial yang inspiratif, yang menjadikan kita lebih terinspirasi, ya menulis dimulai dari sekarang. Artinya menulis dari sekarang ya juga tidak menunda-menunda lagi gitu. Dan yang kedua, menulis yang dikuasai. Mulai menulis dari yang dikuasai terlebih dahulu. Misalnya kita baru bisa menguasai menulis artikel opini, ya jangan memaksa untuk menulis novel gitu. Menulis dengan target yang jelas juga, target atau sasaran yang akan kita tulis dalam bulan ini. Ada beberapa artikel yang harus ditulis. Nah, disitu agar tidak terlupa gitu. Misalnya dalam bulan September itu ingin menulis satu artikel di website gitu, atau artikel di acara call for paper dan yang lainnya, mungkin ada referensi yang lainnya. Dan selanjutnya itu menulis dengan melihat kelompok pembaca, dimana dengan mengetahui kelompok pembaca ini akan memiliki suatu tujuan, yaitu mempermudah dalam menulis, misalnya di web. Dan kelompok pembaca itu
Civitas Akademika di surat kabar atau kelompok pembaca yang terdiri dari semua generasi, itu dimulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Di situ call for paper yang kelompok pembacanya itu dari disiplin ilmu yang spesifik gitu. Dan yang kelima, kalian harus menulis dengan menyusun sumber informasi, di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber informasi sebagai bahan kita untuk menyusun tulisan, yaitu dengan pergi ke perpustakaan. Di sana gudangnya ilmu pengetahuan. Ya, di zaman teknologi sekarang itu melihat koleksi ada yang tidak cukup dengan genggaman tangan. Misalnya perpustakaan di IAIN Surakarta dengan mobil library system. Itu bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Itu juga ada iLibri yang merupakan perpustakaan digitalnya IAIN Surakarta. Nah, penulis generasi milenial Indonesia mempunyai penulis yang luar biasa karya, seperti misalnya Pramodia Ananta Toer kalau nggak salah itu, dan Seno Gumira, Andrea Hirata, Habibur Rahman El Sirazi, dan D. Lestari, dan juga banyak lagi penulis yang dapat menginspirasi kita menjadi inspiratif gitu. Ada juga penulis muda yang berbakat dan sudah menghasilkan banyak karya, itu ada Sabda Armadio Alif, dan juga di sana banyak penerbit seperti Norma Erikson Pasaribu. Banyak penulis puisi juga di situ. Judulnya seperti Hanya Kamu Yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu, dan atau Rio Johan, penulis cerpen yang Aksara Amananuna. Pokoknya banyak banget bukunya. Dan Dea Anugraha itu yang judulnya Bakat Menggonggong juga, dan ada Dwi Harisma Miselia, ada buku yang Surat Panjang tentang jarak kita dan jutaan tahun cahaya kalau nggak salah itu. Nah, itu menjadi contoh hasil karya tulis gitu. Pustakawan muda yang dimuat di media, baik itu di website, di media massa, di jurnal, di bunga rampai, di proceeding, dan juga di buletin. Banyak banget yang menjadi penulis yang menjadi suatu inspirasi atau inspiratif. Dan sebagai generasi milenial yang sudah mengetahui bahwa menulis itu sebuah proses dan jenis-jenis tulis, manfaat menulis atau langkah praktis menulis, atau ada beberapa penulis generasi milenial itu ada contoh-contoh hasil karya tulis yang dimuat di media, itu sudah seharusnya kita mulai dari sekarang itu menumbuhkan budaya menulis, dimana terlebih lagi di lingkungan kita yang berada di lingkungan kampus yang auranya itu lekat sekali dengan pendidikan. Itu satu hal yang harus diingat. Ada Sripta Manen, itu tulisan yang abadi. Ya, semoga kita sebagai generasi milenial itu bisa menumbuhkan menulis sebagai budaya kita gitu. Dan banyak lagi yang menginspirasi kita untuk menjadi seorang penulis, karena menulis itu berarti memberikan kekuatan pada orang lain untuk membaca pikiran kita. Menulis juga mudah untuk generasi milenial dengan berbagai cara apapun, dengan berpikiran yang bebas, gagasan yang bebas, ya asalkan tidak plagiat. Dan manusia itu satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan yang sangat istimewa dan berharga, dan kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenalnya dengan kemampuan berpikir dan juga berbahasa. Daya berpikirnya yang mampu menciptakan apa saja, dan daya bahasanya yang mampu menaklukkan. Seperti yang sudah kita ketahui, kemampuan berbahasa manusia yang memiliki 4 tingkatan itu, yang dimulai dari mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis, atau tingkatan tertinggi. Menulis itu pada hakikatnya itu kegiatan berpikir dan berbahasa, karena kemampuan berpikir itu berbahasa, dan daya naluri manusia itu yang sudah dibawa sejak manusia itu sangat berkembang gitu. Ya, artinya setiap kita itu semua pasti bisa menulis. Tapi pada kenyataannya masih banyak dari kita yang meragukan kemampuan yang kita miliki sebagai manusia. Bahasa sederhananya, ya masih banyak dari kita yang masih merasa tidak bisa menulis, tidak percaya diri ketika menulis gitu. Nah, jika masih ingin
cobalah dengan beberapa tahap sebelum memulai menulis. Ya, sebuah formulasi itu disusun berdasarkan pengalaman pribadi penulis gitu. Ya, tentukan ide atau topik. Nah, hal pertama yang harus dilakukan itu ya sebelum menulis, yang meluangkan pikiran atau mencari suatu ide itu mengenai hal apa yang ingin kita tulis, atau mengenai apa hal yang ingin diutarakan dalam suatu tulisan. Ya, dalam tahap ini hal terpenting ya menentukan ide topik yang disukai gitu, agar kegiatan menulis itu menjadi menyenangkan, dan mencari informasi atau referensi, dimana jika tulisan yang ingin dikerjakan itu bersifat akademik ilmiah, maka referensi untuk menjadi suatu keharusan itu tidak bisa ditawar dengan membuat sebuah tulisan, karena tulisan itu bersifat akademik ilmiah yang memiliki tujuan pengembangan pengetahuan dan referensi yang ditujukan agar adanya kesinambungan pengetahuan dari masa ke masa gitu. Dalam tahap itu yang terpenting ya sebisa mungkin telah memahami betul gitu materi sebelum menulis, dan kuncinya yaitu membaca dan juga membaca. Hari ini proses pencarian informasi maupun referensi sudah jauh lebih mudah, dan berkat adanya kemajuan dalam bidang teknologi kita bisa saling sharing, saling bertanya, dan juga mencari informasi, dimana jika tulisan itu bersifat bebas, maka referensi itu boleh bersumber dari pengalaman, perenungan, ataupun hal-hal lain yang bisa menopang isi tulisan kalian. Dan selanjutnya menyusun pola, dimana pola ini yang nantinya itu akan menjadi sebuah aturan main yang harus dipegang oleh calon penulis, dimana menyusun pola ini membuat sebuah kerangka penulisan itu agar saat menulis itu tidak bisa berhenti sejenak gitu, kayak berhenti karena bingung harus memulai dari mana dan juga berakhir di mana. Sedangkan pola ini itu susunan poin-poin yang akan dibahas dalam sebuah tulisan. Nah, di sini ada beberapa penulis inspiratif yang karyanya itu mendunia. Ketika membaca sebuah buku, yang pertama diperhatikan itu isi dari buku tersebut. Jika isinya itu bagus dan sangat menginspirasi, yang diperhatikan adalah penulisannya dan atau penulisnya, seseorang yang menulis buku tersebut. Nah, tidak sedikit orang yang mulai gemar membaca buku, terutama anak-anak muda yang membaca buku itu dengan genre romansa, misteri. Itu ada beberapa yang hits gitu di kalangan milenial, tapi yang bergenre tentang kehidupan seorang tokoh itu sepertinya masih minim gitu, yang memberikan inspiratif gitu bagi seorang penulis yang karyanya itu mendunia. Nah, masih ingat kan para penulis yang inspiratif yang karyanya itu mendunia? Itu seperti salah satunya itu Andre Hirata, di mana siapa yang tidak kenal dengan penulis inspiratif yang satu ini, karena menghasilkan banyak karya yang membuka mata dunia dengan kehidupannya, hingga akhirnya karyanya itu difilmkan dalam film. Itu laris dan mengundang banyak pengunjung untuk melihat secara visual. Dan di situ Andre Hirata ini seorang penulis yang lahir di Gantung, Belitung Timur atau Bangka Belitung pada 24 Oktober 1967. Nah, ini sudah menghasilkan banyak karya seperti novel Laskar Pelangi dan Edensor, Sang Pemimpin, Mariama Karpov itu. Dan semua karya itu hasil tulisan dari Andrea Hirata yang sampai saat ini itu masih terekam jelas di dalam benak pikiran orang-orang yang telah membaca dan juga menonton karyanya. Dan juga ada Dewi Lestari, di mana siapa yang tidak kenal dengan Dewi Lestari, penulis yang penyanyinya yang akrab disapa dengan D. Ini sukses menggebrak dunia literasi di Indonesia melalui beberapa novel yang diciptakan, itu mulai dari Perahu Kertas, novel series Supernova, atau sampai dengan yang tidak kalah populer itu ada Filosofi Kopi. Nah, ini patut berbangga karena beberapa karyanya itu diwujudkan dalam bentuk film dan sukses merajai kart film layar lebar di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Pidi Baik.
dimana siapa yang tidak asing dengan pencipta Dylan 1990. Nah, ini seorang yang sudah dikenal gitu. Sosok di balik kisah roman Dylan ini adalah penulis yang inspiratif. Itu menjadi populer berkat karyanya. Pria yang berusia 45 tahun ini tidak hanya menciptakan sosok Dylan saja, melainkan banyak buku dan tulisan ini yang sudah banyak dipublikasikan, dituliskan. Dan yang keempat itu ada Ayu Utami. Ayu Utami ini lulusan dari Fakultas Sastra UI, di mana mengantarkan wanita 49 tahun ini menjadi seorang novelis yang handal dengan karya fiksi yang cukup populer, dan menjadi seorang aktivis jurnalis dan sastrawan Indonesia yang cukup terkenal. Itu ada beberapa karya yang populer seperti Saman Larung, Pengakuan X, Parasit Lajang, dan masih banyak lagi. Penulis inspiratif yang satu ini juga banyak menghasilkan karya dan membuat pembacanya itu betah berlama-lama membaca. Nah, karyanya yang cenderung lebih ke arah sosial atau kehidupan sehari-hari itu membuat penggemarnya itu menaruh hati lebih gitu ke dalam karyanya. Dan selanjutnya itu ada Raditya Dika, di mana seorang komika atau stand up komedi ini ya sebelumnya sih merupakan seorang penulis buku, komedian atau sutradara atau aktor. Nah, karyanya pun itu tidak luput dari incaran para sutradara film untuk mewujudkan novelnya dalam bentuk visual. Karyanya antara lain seperti Kuala Kumal, Kambing Jantan, Manusia Setengah Salmon. Dan dari semua karyanya ada beberapa yang sudah diwujudkan dalam bentuk visual. Selain sebagai penulis inspiratif dan juga sebagai YouTuber yang selalu berbagi tayangan inspiratif, yaitu sebagian kecil para penulis inspiratif yang karyanya disukai banyak orang, bahkan sampai difilmkan agar mewujudkan hayalan pembaca untuk menjadi nyata. Nah, jika kalian ingin menulis sebuah buku, ada baiknya untuk melihat karya mereka terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai inspiratif. Dan sebagai penulis pemula atau penulis yang sudah profesional, selamat untuk mencoba dan terus semangat untuk menulis. Dan langkah-langkah mudah jadi penulis untuk penulis pemula pasti memiliki hobi menulis, ingin menjadi penulis namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak cara yang bisa kalian tempuh untuk menjadi seorang penulis hebat. Menulis itu dapat diartikan sebagai ruang yang tidak terbatas dalam menuangkan apa yang kalian pikirkan ke dalam suatu kertas, dimana menjadi seorang penulis itu ya sekelas seperti Eka Kurniawan, Dewi Lestari, dan Sapardi, Djoko Damono, dan Terelie, atau banyak lagi. Itu tidak mudah, semua itu membutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Itu menjadi penulis pemula yang tidak hanya harus dibekali dengan pengetahuan yang luas yang diperoleh dari kejadian dan informasi yang berkembang dalam setiap harinya ya, tapi ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui agar menjadi seorang penulis yang semangat dan yang konsisten dan aktif. Nah, banyak membaca karya-karya penulis, tentunya penulis yang ternama. Membaca karya penulis yang membuat kalian itu mendapat banyak pengetahuan. Dari karya penulis ini ya kalian dapat mengetahui kosakata baru, kalimat juga dapat lebih peka dalam menulis. Dengan membaca juga kalian tahu tulisan seperti apa yang sedang hit dan bagaimana cara penulisannya. Nah, kalian juga akan mengetahui mekanisme penulisan yang baik dan juga benar. Itu dapat menghasilkan sebuah inspirasi yang baru gitu buat tulisan kalian. Nah, yang kedua itu banyak berlatih. Menulis itu berlatih akan membuat kalian itu semakin pandai dalam bidang apapun. Ibarat sebuah pisau, jika tidak diasah ya maka tidak akan menjadi tajam. Nah, sama halnya dengan otak manusia, semakin dilatih maka kemampuannya akan semakin berkembang. Nah, kemampuan dalam menulis itu juga harus dilatih seperti pisau tadi. Setiap hari kita asah agar kemampuan dalam menulis itu menjadi lebih baik ke depannya. Semakin banyak berlatih, maka akan semakin lancar dalam mengekspresikan pikiran kalian, menuangkan ide dengan tulisan, dan menulis sesering mungkin, maka semakin mempertajam gaya bahasa kalian. Dan kalian harus
yang ketiga, kalian harus mau belajar, dimana ada banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang penulis. Hal yang biasanya dianggap sepele ternyata itu penting untuk dipelajari. Ya, jika ingin menjadi seorang penulis, ya contohnya seperti penggunaan tanda baca, kapan harus menggunakan tanda seru, titik, koma, huruf besar, huruf kecil. Nah, selain itu belajarlah untuk merangkai sebuah kalimat. Jika menulis karya fiksi, maka kalian harus dapat merangkai sebuah kalimat yang dapat membuat pembaca itu berimajinasi. Nah, yang keberapa tadi ya? Ya, selanjutnya itu kalian selalu catat ide-ide kalian. Kemanapun kalian pergi, bawa sebuah buku catatan atau alat tulis. Nah, jika terlintas sebuah ide, langsung catat di buku agar kalian itu tidak mudah lupa. Nah, jangan menunggu nanti, karena ide itu mudah muncul dan mudah hilang juga gitu. Ide itu dapat muncul di mana kalian berada. Bisa jadi kalian sedang berjalan-jalan di sebuah taman, atau mendengarkan percakapan lucu, atau dapat dituangkan ke dalam tulisan kalian. Itu juga detail visual yang kalian lewati itu dapat menjadi inspirasi pada tulisan kalian. Dan selanjutnya, menjauh dari gangguan. Ya, menulis itu perlu keadaan yang tenang, nyaman, serta bebas dari gangguan. Menulis itu akan berjalan dengan lancar jika tidak ada yang mengganggu konsentrasi kalian. Gangguan seperti bunyi atau suara bising itu dapat mengganggu konsentrasi kalian. Atau matikan handphone kalian, TV, atau apapun yang mengeluarkan suara. Kunci pintu kamar kalian sehingga tidak ada yang yang menginterupsi saat sedang membuat karya gitu. Tidak ada yang mengganggu saat kalian itu berkarya. Dan selanjutnya, perbanyak koneksi, dimana saat komunitas penulis itu sudah banyak yang menjamur, gunakan media sosial untuk mencari dan juga memperbanyak koneksi dengan komunitas penulis, dimana bergabung dengan komunitas penulis itu kalian dapat berkesempatan untuk sharing sesama penulis gitu. Ya, selain komunitas penulis ini biasanya sering mengadakan pelatihan penulis, dibimbing gitu, sehingga dapat menambahkan ilmu dengan kepenulisan. Dan bergabung dengan komunitas penulis juga dapat membangun dan juga meningkatkan motivasi kalian untuk menjadi seorang penulis. Dan coba kirimkan tulisan kalian itu setelah memiliki beberapa koneksi tulisan, dimana menurut kalian itu yang cukup menarik. Jangan ragu dan segan untuk mencoba dan mengirimkan tulisan kalian ke media maupun ke penerbit mayor. Ya, sebaiknya sebelum kita mengirim tulisan itu, ya mintalah pendapat teman untuk membaca, merevisi tulisan kalian, sehingga membuat kalian itu yakin terhadap karya yang kalian tuliskan. Dan mengirim tulisan itu tidak ragu, tidak mungkin tidak merasa bingung atau gelisah gitu. Dan yang terakhir, kalian jangan putus asa. Jika karya kalian itu belum berhasil untuk diterbitkan, jangan pernah putus asa. Kalian dapat mengupload tulisan kalian itu ke dalam sebuah blog pribadi, sehingga tetap dapat dinikmati oleh netizen. Dan coba terus menerus untuk menghasilkan karya tulisan yang baik, yang lebih baik lagi, dan selalu memperbaiki hasil tulisan kalian hari demi hari. Pokoknya jangan pernah patah semangat, terus sukseskan literasi ini. Semoga bermanfaat materi pada hari ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena saya masih tahap belajar juga. Dan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, antusias dan partisipasinya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan terima kasih sudah mempercayai mengundang saya di acara hari ini. Dan terima kasih, saya Muzayana Sadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.